Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Azlaini Mustafa dari kelas 9A akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Di bab ini dijelaskan tentang tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji. Padahal selain di tumbuhan berbiji, perkembangbiakan secara vegetatif juga dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang lain. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini yang berkembang secara vegetatif akan menggunakan bagian-bagian tumbuhannya lalu menghasilkan individu-individu baru. Perkembangbiakan secara vegetatif terbagi dua cara. Yang pertama secara alami, yang kedua secara buatan atau dibantu oleh manusia. Yang secara alami terbagi lagi 5 cara atau 5 bagian. Yang pertama ada rizoma. Rizoma adalah batang pada beberapa tumbuhan yang ada di dalam tanah. Tumbuhan-tumbuhan ini contohnya ada lengkuas, ada kunyit, ada jahe, dan juga ada temulawak. 4 tumbuhan ini memiliki tunas yang nanti tunas tersebut akan tumbuh berkembang biak pada batang di dalam tanah tadi. Tapi proses atau berkembang biaknya menjadi tumbuhan yang baru ada di dalam buku pada batang di dalam tanah tadi. Selanjutnya ada stolon. Stolon adalah batang yang menjalar di atas tanah. Contoh tanamannya adalah tanaman stroberi. Tanaman stroberi batangnya menjalar di atas tanah. Nah, tunas yang ada pada tanaman stroberi nanti akan tumbuh di buku yang ada pada batang menjalar di atas tanah tadi. Nanti akan menjadi tumbuhan yang baru. Kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis adalah susunan atau lapisan-lapisan yang menunjukkan susunan yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, juga ada batang yang ada pada bagian bawah umbi lapis. Batang ini termasuk bagian kecil dari umbi lapis. Tanaman-tanaman yang berkembang biak secara vegetatif menggunakan umbi lapis mempunyai bagian yang disebut siung atau anak umbi lapis. Siung adalah kuncup samping berupa umbi lapis juga, tapi bentuknya kecil-kecil. Makanya disebutnya anak umbi lapis. Anak umbi lapis ini kalau nanti dipisahkan dari induknya, dari ibunya, akan menghasilkan lagi individu atau tumbuhan yang baru. Contohnya adalah bawang merah. Kalau ada umbi lapis, pastinya ada juga umbi batang. Kalau umbi batang adalah batang yang ada pada beberapa tumbuhan, contohnya kentang. Nah, batang ini ada di dalam tanah. Lalu batang tersebut menyimpan cadangan makanan kentang dan juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Kentang ini dan tumbuhan-tumbuhan yang lain yang berkembang biak menggunakan umbi batang memiliki mata tunas di permukaan tumbuhan masing-masing. Mata tunas ini akan menjadi tunas, lalu akan menjadi tumbuhan yang baru. Yang terakhir adalah kuncup adventif daun. Kuncup adventif atau tunas adventif ini terletak pada tepi daun. Selain ada kuncup adventif atau tunas adventif, di tepi daun juga terdapat sel meritem atau jaringan meritem. Nah, kuncup adventif ini akan mengalami diferensiasi dan untuk jaringan meristem akan membelah lagi dan lagi terus-menerus yang kemudian akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Selesai penjelasan tentang perkembangbiakan secara vegetatif alami, ada juga secara buatan atau dibantu dengan manusia. Memangnya bisa ya tumbuhan berkembang biak apalagi secara vegetatif yang menggunakan bagian-bagian tumbuhannya sendiri tapi dibantu juga oleh manusia? Tentunya bisa dan sudah dibuktikan dalam berbagai cara. Yang pertama adalah cangkok. Cangkok adalah proses mengelupas kulit suatu batang yang berkayu. Kemudian akan dibaluti tanah, lalu dibungkus oleh sabut kelapa atau plastik. Nantinya akan menumbuhkan akar. Kalau akar sudah tumbuh, batangnya bisa dipotong lalu ditanam di tanah.
Proses ini bisa diterapkan atau dilakukan pada tanaman berkayu, misalnya mangga, rambutan, atau jeruk. Yang kedua ada merunduk. Merunduk adalah proses membenamkan tangkai tanaman. Kemudian bagian tanaman yang ditanam tadi akan menumbuhkan akar. Kalau akar sudah tumbuh, tanamannya bisa dipisahkan dari induknya. Proses tanaman ini hanya bisa dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Contohnya adalah bunga alamanda. Yang ketiga adalah stek. Stek adalah proses atau cara perkembangbiakan suatu tanaman, yaitu dengan memotong bagian tanaman tersebut lalu ditanam untuk menghasilkan tumbuhan tanaman yang baru. Contohnya, kalau mau menanam ketela pohon, kita bisa mengambil batangnya dan menggunakan batang tersebut untuk ditanam dan menghasilkan ketela pohon. Proses ini bisa diterapkan atau dilakukan pada tanaman mana saja. Sekian penjelasan tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.